Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran online TKJ. Hari ini Bapak akan membahas tentang lanjutan dari materi sebelumnya. Bapak membahas tentang server ya. Server menggunakan Linux Debian ya, Linux Debian 9. Hari ini pembahasannya adalah tentang struktur direktori yang ada pada Linux Debian ya. Kenapa kita wajib mengetahui struktur direktori? Karena dengan mengetahui struktur direktori kita bisa mengetahui letak posisi file atau file konfigurasi yang akan kita setting. Karena kalau kita tidak mengetahui struktur direktorinya, ya istilahnya kita hanya mengingat-ingat letaknya di mana-mana, itu kadang kita suka lupa. Tetapi kalau kita paham tentang struktur direktori, biasanya kita akan mudah mengingatnya. Kadang kita bisa mencarinya ya. Baik ya, tentang struktur direktori Bapak kita langsung saja ya. Bapak ambil dari sebuah situs yang ada di internet namanya medium.com ya. Medium.com tentang struktur direktori. Nah, ini ya. Saya bacakan dulu sebentar ya. Oke, struktur direktori di Unix dan Linux adalah sebuah struktur direktori terpadu di mana semua direktori bersatu di bawah direktori slash atau root. Ya, seperti halnya kalau kita di Windows itu ada drive C. Nah, ya. Jadi drive C-nya itu kalau di Linux tidak mengenal adanya drive C, DE, ada juga langsung ke direktorinya ya. Root dan directory ya. Terlepas dari mana file system secara fisik terpasang, semua direktori yang tersusun secara hierarki di bawah file system root. Nah, ya. Nah, ini struktur direktori Linux mengikuti file system hierarchy structure atau FHS. Ya. Nah, ini dipelihara oleh Free Standard Group meskipun sebagian besar distribusi ini kadang-kadang cenderung menyimpang dari standar. Nah, ini ya. Nah, ini struktur direktorinya seperti ini. Ini gambar daripada struktur direktorinya ya. Jadi seperti halnya kalau kita di Windows ini ada drive C. Nah, kalau di Linux sendiri Unix ini langsung root ya, root atau akar atau pusat data. Nah, di sini pangkal daripada semua sumber itu adalah root. Oke ya, adik-adik. Nah, di root ini kemudian terbentuklah direktori-direktori yang lain di mana tiap fungsi direktori itu menyimpan berkas-berkas yang dibutuhkan ya. Contoh di sini ada direktori boot ya, kemudian ada direktori bin. Nah, direktori itu folder ya. Ada folder bin, ada folder device, ada folder etc, ada folder home, lib, kemudian media, kemudian mount, kemudian direktori atau folder opt, kemudian folder sbin atau direktori srv, kemudian direktori sys, direktori tmp, direktori user, dan direktori var ya. Di mana yang paling mendukung banyak direktori lagi itu adalah direktori usr. Di mana direktori USR ini terdapat direktori lain, yaitu yang pertama USR lokal, USR share, USR bin, USR sbin ya, kemudian USR lib. Sementara direktori var ini terdapat 4 direktori anakan ya, turunannya, yaitu yang pertama direktori run, direktori log, dan direktori temp. Direktori lokal di sini ada anakan lagi atau subnya namanya direktori bin ya. Jadi nanti hati-hati di sini ada kalian nanti akan ketemu. Di sini ada bin, ada sbin, tapi di depannya di direktori lokal ya sama direktori lib. Nah, ini perkembangan struktur direktori ini biasanya ini ada penambahan ya, biasanya tiap perkembangan daripada distro ya.
Nah, ini standarnya Bapak menggunakan distro Debian. Kebetulan ini yang diambil Debian-nya, kalau dari logonya ini Debian 8 ya, Debian 8. Tapi mudah-mudahan dengan Debian 9 tidak begitu berbeda ya. Oke, nah ini struktur-struktur direktorinya. Seperti halnya kalau di Windows itu ada drive C, di dalam drive C itu ada folder atau directory Windows, kemudian ada directory program file dan directory dokumen ya, biasanya hanya 3 sampai 4 directory. Di dalam Windows itu banyak segala macam. Nah, ini tidak jauh berbeda seperti di Windows ya. Itu tentang struktur directory. Nah, sekarang apa fungsi dan isi daripada root ya? Kayak Bapak bahas satu-satu, mungkin tidak semuanya, tapi minimal yang penting-pentingnya saja. Root, nah ini logonya atau lambangnya slash, yaitu dibacanya root. Nah, di mana struktur directory diawali dengan file system dan memang directory akar atau disebut struktur, di mana partisi root akan ditempatkan pada sistem Unix atau compatible dengan Unix ya. Nah, maksudnya compatible dengan Unix itu bisa saja yang mirip-mirip Unix langsung ya. Nah, kemudian directory boot. Nah, tadi directory boot atau folder boot ini adalah, nah ini ya, berisi tempat file bootloader, termasuk file boot itu ada group, ada lilo, ada kernel, ada init, rd, ada config dan system map ya. Jadi directory boot ini tersimpan file-file booting dari sistem directory tersebut. Kalau di Windows itu file booting biasanya disembunyikan ya, tidak dimunculkan. Nah, kemudian ada file SES atau folder SES atau directory SES atau sistem ya. Directory ini berisi kernel. Nah, kernel ini biasanya berhubungan dengan driver-driver, firmware, dan file berhubungan dengan sistem. Ini kalau di Windows ini mirip-mirip dengan sistem 32 ya, sistem 32 atau sistem 64 ada folder Windows. Di Windows itu ada sistem 32 atau sistem 64 ya. Itu isinya hampir driver-driver firmware agar Windows atau sistem operasi ini bisa berjalan dengan adanya sistem yang kernel. Kernel itu adalah kotaknya ya. Kernel kemarin sudah dibahas, kotaknya dari sistem operasi itu adalah kernel. Di mana kernel ini adalah tersimpan koneksi antara driver-driver yang ada di sistem operasi dan hardware ya. Selanjutnya ada directory atau folder namanya sbin. Di mana sbin ini berisi binary sistem esensial dan peralatan sistem administrasi penting bagi sistem operasi dan kinerjanya. Ini biasanya perangkat-perangkat atau pengaturan dari sistem operasi itu sendiri ya. Kemudian folder bin berisi binary penting bagi pengguna utilitas yang diperlukan dalam mode penggunaan sehari-hari ya, banyak sekali ya. Jadi ini ada, kalau tadi apa bedanya dengan sbin dan bin? Kalau sbin ini sistem ya, sistem binary system. Kalau di sini binary-nya saja atau aplikasinya saja untuk pengaturan utilitas. Pengaturan utilitas itu seperti kayak device manager dan segala macam kalau di Windows ya, seperti itu. Kemudian ada /lib atau folder lib ya. Lib ini library ya, file ini berisi pustaka. Nah, ini pustaka ini binary yang berada dalam directory sbin. Jadi ini daftar pustaka atau namanya library itu biasanya berhubungan dengan driver file-file pustakanya ya, struktur daftar pustakanya ya. Kemudian device, nah berisi file esensial dan driver-driver. Device ini berisi file system ya, file system yang inisial dan driver-driver. Device ini biasanya digunakan pada saat kita akan melakukan instalasi hardware baru. Nah, baru perangkat device-nya sendiri yang akan diambil ya dari folder device-nya. Contoh, kita akan menambahkan printer, menambahkan webcam, maka perangkat device-nya di folder device-nya kita bisa menemukan driver-drivernya ya.
Jadi beda lah dengan kernel. Kalau kernel itu sudah terpasang dengan sendirinya ya. Jadi sudah minimal standarnya sudah terpasang. Kalau device ini perangkat-perangkat tambahan sifatnya. Kemudian selanjutnya adalah slash etc atau defolder etc, di mana direktori berisi file-file konfigurasi sistem esensial termasuk etc, host, resolve, connect, switch, con, dan file konfigurasi jaringan lainnya. Nah, di sini etc ini juga banyak sekali folder-folder konfigurasi mulai dari sistem server dan segala macam itu ada di sana. Ya, oke, selanjutnya ada directory home. Nah, directory home ini sifatnya seperti halnya my document ya. My document ini semua directory user disimpan data-datanya di slash home ya. Nah, ini biasanya kalau di Windows itu adalah driver directory my document ya. My document, di my document itu ada video, ada picture, ada dokumen itu sendiri dan segala macam. Nah, di sini home ya, nama foldernya home. Ini bisa dikembangkan. Kalian di home ini bisa bikin directory sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri ya. Kemudian selanjutnya ada directory media ya, di mana directory media ini adalah mount untuk media penyimpanan bergerak seperti CD-ROM, USB, floppy disk. Nah, media di sini biasanya kalau kita ingin ada file ISO yang ingin dibaca ya, file ISO yang ingin dibaca di Linux, maka begitu di mount istilahnya disangkutkan, di mount itu istilahnya diambil atau dikaitkan dengan Linux, maka si file tersebut akan dibaca di folder media ya, disimpan. Sistemnya ini media ini tidak permanen ya, tapi dinamis tergantung daripada media yang dibacanya tersebut. Oke, nah selanjutnya adalah folder MNT. Nah, ini point mount. Nah, ini generik untuk file system sementara ya, sama ya. Nah, ini sangat berguna khususnya ketika mengalami permasalahan dan harus menggunakan live CD, yang dimana Anda memungkinkan harus melakukan mount terhadap file root dan mengubah aturannya. Ini MMT ini biasanya sebagai tempat penyimpanan data sementara jika kita ingin menjalankan sistem operasi dalam bentuk live CD ya, atau mengubah data-data yang sudah ada menggunakan live CD dulu, dikonfigurasi dulu dengan OS yang lain, maka disimpanlah di directory mount. Selanjutnya ada directory OPT ya, di mana directory OPT ini directory yang jarang sekali digunakan di Linux dan biasanya dipakai untuk perangkat lunak dari pihak ketiga, bukan merupakan utilitas dari proyek GNU seperti aplikasi Java atau virtual box. Nah, ini OPT ini perangkat untuk biar kita bisa menginstalkan aplikasi yang di luar daripada Linux ya. Nah, biasanya disimpan di OPT ya. Kemudian selanjutnya ada directory user. Nah, directory user ini adalah hierarki terhadap file system root, di mana merupakan directory data pengguna berisi file yang merupakan utilitas dan aplikasi tertentu. Terdapat juga directory dokumentasi dan aplikasi tersebut. Itu adalah directory daripada user. Selanjutnya adalah directory var ya. Directory var ini adalah directory biasa di mount ya sebagai file system pada partisi yang terpisah di bawah root, di mana semua konten ini berisi variable, log, file spool, printer, dan segala macamnya ya. Penting sekali untuk memperhatikan dalam perencanaan pembuatan dari file system ini dari perawatannya, karena file system ini dapat terisi penuh secara cepat. Nah, ya. Dan ketika file system kapasitas penuh, maka dapat menyebabkan permasalahan pada operasional dari sistem dan aplikasi. Ya, ini file var ini sangat karena salah satunya adalah file log ya, variabel seperti log ya. Log spool ini untuk printer ya, spool printer. Begitu kita Linux dijalankan, dia akan membentuk variabel-variabel log sendiri. Dan akan disimpan di variabel var. Maka kita harus sering
mengecek untuk folder file ini kapasitasnya berapa segala macam. Seperti halnya ini kalau hampir sama mirip-mirip dengan temporary ya. Tapi kalau log, kalau temporary itu sifatnya data yang mungkin cadangan ya. Kalau var ini kemungkinan penting karena sifatnya informasi daripada pekerjaan yang sudah dilakukan, disimpan di folder var atau directory var. Nah, tadi mirip-mirip dengan var yaitu file temp atau temporary, di mana file sementara menyimpan file-file yang akan dihapus ketika sistem di reboot, dijalankan kembali. Nah, ini bedanya temp sama var. Kalau var ini dia tersimpan terus karena dia sifatnya informasi laporan. Kalau di var ini apalagi ini ya log itu macam laporan jejak ya, jejak daripada pergerakan atau sistem operasi yang sedang bekerja. Sementara temporary ini sifatnya file-file sementara yang dieksekusi pada saat kita menjalankan sistem operasi ya. Nah, ini dua folder ini juga sangat penting, tapi ini sifatnya tidak permanen ya. Bahkan ketika sistem dijalankan atau di reboot, dia akan hilang dengan sendirinya. Oke, mungkin itu saja materi tentang tentang struktur directory. Tolong pahami, dicatat dan segala macam. Ya, tugasnya ingat kalian untuk setelah menonton video ini kerjakan tugasnya. Salah satunya adalah kalian yang paling mudah adalah merangkum tentang direktori utama yang Bapak tadi jelaskan. Selanjutnya silakan kalian cari juga ya, karena di sini ada direktori anakan atau istilahnya subdirektori yang belum Bapak bahas. Salah satunya ada direktori USR dan direktori var ya. Kalian silakan cari tahu tentang direktori lokal ya, direktori share, sbin dan ini semuanya yang ada di sini. Tolong cari tahu isinya apa dan segala macamnya apa ya, sehingga kalian pemahamannya lebih luas lagi ya. Oke, itu saja mungkin yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya dengan berbagi ilmu. Semoga kita menambah wawasan dengan teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.